Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mukaromah, NIM 049 dari MZW 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi dalam Islam. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah barang hasil produksi atau setiap tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai ekonomi suatu benda. Contohnya, memakan makanan, memakai baju, mengendarai kendaraan bermotor, menggunakan barang elektronik. Konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hajat dan kepuasan manfaat. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Contoh dari barang konsumsi adalah makanan dan minuman. Dalam kegiatan sehari-hari, kita banyak sekali kan menjumpai makanan yang halal dan haram. Konsumsi secara umum itu dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam teori konsumsi itu ada pola vertikal dan pola horizontal. Pola vertikal itu menitik beratkan pemenuhan kebutuhan tertentu dan kepuasan cenderung lebih rendah ya. Sedangkan pola horizontal itu menitik beratkan semua kebutuhan kurang lebih sama, tapi kepuasan cenderungnya itu tinggi. Ada juga hukum Gosen 1 yang menyatakan jika pemenuhan suatu kebutuhan dilakukan secara terus-menerus, maka kenikmatan atas pemenuhan itu makin lama akan makin berkurang hingga akhirnya dicapai titik kepuasan. Dan yang kedua itu ada hukum Gosen 2 ya, yang menyatakan pada dasarnya manusia cenderung memenuhi berbagai macam kebutuhannya hingga sampai pada tingkat intensitas atau tingkat kepuasan yang mendekati sama dari masing-masing pemenuhan kebutuhannya. Adapun faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi yang pertama yaitu jumlah pendapatannya, yang kedua selera konsumsinya, yang ketiga hasrat menabungnya, yang keempat ketersediaan barangnya, yang ketiga itu ketersediaan barangnya, yang kelima harga barangnya. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasananya yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Quran, Allah mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena tidak ketersediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. Dalam ijtihad para ahli fikih, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari teori konsumsi Islam. Prinsip konsumsi dalam Islam itu ada 5, yaitu 1. Prinsip keadilan yang mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Yang kedua itu prinsip kebersihan yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman agar memiliki sikap yang tidak berlebih-lebihan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan menaati perintah Islam ini tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Dan yang terakhir ini adalah prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual ya. Teori konsumsi dalam ekonomi Islam, barang-barang kebutuhan dasar atau termasuk untuk keperluan hidup
dan kenyamanan dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang mampu memenuhi suatu kebutuhan atau mengurangi kesulitan hidup, sehingga memberikan perbedaan yang real dalam kehidupan konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.